Islamic Center tahun di luar Islamic Center agar segera memasuki Islamic Center bagian depan karena kajian Ramadan akan dimulai. Jam jarumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan hormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Mujianto Solihin MPDI, Ibu Direktur Pusat Studi Quran, Ibu Dr. Nyai Hajah Umi Hasanah MDHI, Bapak narasumber pada siang ini, Bapak Muhammad Mansur Ekor, Bapak Kepala Biro, Bapak Dekan, Bapak Ibu Dekan, Kapolri, loyalis dan mahasiswa itu rahimahumullah. Tiada kata sudah berjangka karena seperti syukur kita terhadap Robi yang mana di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang begitu berkah di Islamic Center guna mengikuti serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Al-Quran dalam kajian Ramadan. Sholawat serta salam tak lupa telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju
jalankan kami kebenaran lewat lewat ajaran agama Islam, dan semoga kita nanti semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kajian siang hari ini bertema penguatan teknologi dan media sosial dalam mencegah cyberbullying. Selanjutnya, untuk mengawali acara kajian pada hari ini, malah kita buka dengan bacaan Fatihah kita. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi serangkaian acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak narasumber, Bapak Muhammad Rasul, untuk menyampaikan tentang kajian dengan tema penguatan teknologi dan media sosial dalam mencegah cyberbullying. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Dr. Mujianto Solihin MPD, dan yang kami taklimi Ibu Direktur PSI, Ibu Nyai Hajah Umi Hasunah, Bapak Ibu dosen rahimahullah, serta mahasiswa-mahasiswi UNIDU yang berbahagia pada siang hari ini. Mohon izin menyampaikan materi penguatan teknologi informasi dan sosial media untuk mencegah perundungan. Kami ingin membacakan sedikit perundungan yang saat ini sudah terjadi, perundungan online. Perundungan itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok individu terhadap targetnya. Jadi perilaku agresif, jadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk melukai targetnya, seperti itu. Nah, zaman sebelum adanya digital atau sosial media, perundungan atau bullying bahasa Inggrisnya, itu dilakukan biasanya secara fisik, biasanya mukul, menghina, gitu ya. Secara fisik, mukul, menghina, atau menggoda, membuat seseorang itu bisa terlukai dan sebagainya. Nah, sementara ada istilah baru karena adanya media sosial atau media digital, yaitu namanya cyberbullying atau perundungan online. Cyber itu online, internet, sedangkan bullying tadi perundungan. Nah, itu dilakukan bukan secara fisik tentunya, tapi secara teks, video, gambar, berita kebohongan atau mencaci maki di dunia maya. Nah, itu disebut cyberbullying atau perundungan online, seperti itu ya. Nah, ini karena online itu sifatnya tidak terbatas, maka bahayanya sangat luar biasa. Nah, bahayanya seperti apa? Kalau perundungan secara fisik itu hanya seketika waktu saja. Misalkan sekarang sedang memukul atau menghina, sudah waktu itu saja. Tapi kalau perundungan online, bahayanya itu permanen.
bisa selama-lamanya selama konten itu tidak dihapus. Nah, itu bahayanya. Misalkan mengolok-olok di internet, nah, selama itu tidak dihapus, maka sejauh waktu itu pula olok-olok itu terus viral gitu ya. Nah, itu si berbahaya. Nah, macam-macam. Nah, ada misalkan pelecehan digitalnya itu melibatkan tindakan seperti mengejek, mengancam, menyebarkan informasi dan pribadi. Jadi misalkan kalau bahasa sekarang itu kepo itu mencari informasi pribadi seseorang, tapi digunakan untuk perundungan, disalahgunakan. Nah, itu pelecehan digital. Nah, bisa melalui Facebook, bisa melalui TikTok, bisa melalui Instagram, YouTube, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Terus menindas juga secara psikologis. Nah, tujuannya adalah untuk menyakiti, merendahkan, itu intimidasi korban secara psikologis dengan menyakiti secara online. Itu orang biasanya akan takut kemana-mana karena merasa dilecehkan secara online, dan ini sudah banyak sekali terjadi. Nah, terus ada juga yang namanya menyebar konten berbahaya. Tadi ada video, ada foto, animasi, terus teks dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk menyebar konten yang berbahaya. Beruntung saat ini sudah melewati masa-masa pemilu. Nah, mungkin kemarin banyak meme-meme yang saling mengejek antara calon 1, 2, 3 gitu ya. Nah, itu sebetulnya baik sengaja maupun tidak sengaja bisa diberikan ke dalam cyberbullying atau perundungan online. Nah, seperti itu. Cuma karena para calon itu adalah kuat mentalnya, ya tidak ada masalah. Yang dilaporkan bukan soal perundungannya, tapi soal pasti pemilunya ada kecurangan. Nah, jadi bukan. Tapi kalau untuk remaja, untuk siswa atau mahasiswa, nah, mereka secara mental belum dewasa, biasanya seperti itu, sangat berbahaya. Contoh kasus ada juga yang dialami oleh selebritis atau public figure, ya. Ada juga remaja, ada juga anak-anak. Nah, seperti itu. Dampak perundungan online bagi korban, perundungan gampangnya adalah masalah mental. Nah, ini yang pertama, masalah mental. Jadi orang kalau diolok-olok, diejek-ejek, kalau top pun itu hanya di grup saja, itu bisa keluar grup. Seperti itu. Nah, itu mental. Nah, itu mental. Jadi meskipun hanya semacam guyonan, tapi kalau mentalnya yang kena, itu sudah lock out duluan begitu. Nah, belum lagi kalau mental itu benar-benar bisa membuat sakit, gitu ya, orangnya bolak-balik sakit. Nah, itu sakit bukan karena memang kena virus atau penyakit apa, tapi bisa jadi karena mentalnya down, merasa kemana-mana, fotonya sudah disebarkan secara jelek dan sebagainya, bisa kan begitu. Terus kalau siswa, bahayanya kelihatan di prestasinya, mungkin prestasinya menurun, belajarnya menurun, jadi malas dan sebagainya. Itu kelihatan kalau ada dampak perundungan terhadap mereka, sehingga aktivitas kesehariannya menurun. Terus biasanya juga isolasi sosial, tidak mau ketemu dengan siapapun. Ini dampak buruk bagi korban. Masalah fisik, stres yang dialami korban juga mempengaruhi kesehatan fisik seperti sakit kepala,
kepala dan gangguan tidur, nggak bisa tidur, ngomel-ngomel sendiri. Nah, itu bisa jadi sebagai dampak terhadap perundungan secara organ. Terus ada rasa takut. Nah, korban merasa terancam dan cemas akan serangan di media digital. Kalau dibuat terus-terusan diserang, nah itu dia akan ketakutan, bisa ganti akun dan sebagainya. Seperti itu. Depresi, terus harga diri direndahkan, itu adalah dampak psikologi korban. Nah, mungkin ya banyak sekali yang perlu dibahas tentang masalah dampak. Sekarang pentingnya teknologi untuk pencegahan cyberbullying, pentingnya teknologi. Nah, mohon maaf, saya mencari-cari, ternyata yang saya dapatkan itu ada di Amerika. Boleh dicari di Google. Ketika dicari cyberbullying, itu yang muncul pertama adalah di Amerika. cyberbullying.org. Nah, itu adalah riset centernya Amerika. Nah, kalau di sana gerak cepat. Ya. Jadi kalau di sana itu tiap tahunnya terdata. Kalau ada perundungan online itu langsung dilaporkan di cyberbullying.org. Bisa dilihat itu. Di situ ada pengertian apa itu bullying, apa itu cyberbullying, statistika per tahun. Nah, ini teknologi yang digunakan Amerika untuk menurunkan perundungan secara online. Jadi yang terjadi apa? Di situ orang tua bisa lihat kasus perundungan online, pihak hukum bisa lihat, guru, para siswa semuanya bisa lihat. Artinya data itu sangat terbuka dan pelaporan bisa di situ, bisa ditangani secara cepat dan sebagainya. Nah, itu namanya teknologi digunakan untuk pelindungan terhadap cyberbullying. Sama halnya dengan COVID kemarin. Nah, begitu ada pandemi, nah, setiap portal digital atau website yang khusus untuk melihat statistik pandemi tersebut. Nah, di Indonesia memang belum ada. Di Indonesia belum ada. Adanya hanya dari pihak Polri itu semacam edukasi. Nah, ini juga merupakan upaya dari penegak hukum untuk menekan tindak cyberbullying tadi. Jadi edukasi kemarin kalau nggak salah bulan Januari, Februari di seluruh 20 sekolah-sekolah itu didatangi oleh Polres. Fungsinya untuk memberikan edukasi. Nah, edukasi ini tidak harus dari pihak berwajib, boleh dari guru, boleh dari dosen atau dari orang tua masing-masing, bahwa bahaya perundungan itu bisa menjatuhkan mental seseorang, bisa menyakiti, bisa dijerat secara hukum seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena di Indonesia belum ada website resmi untuk penanganan perundungan, ini bisa jadi riset, bisa jadi PKN. Nah, Pak Muji bisa mengusulkan. Kalau mahasiswanya ada yang ahli di bidang IT, bisa membuat kreativitas website untuk penanganan perundungan. Tapi kemarin ada sosialisasi Pak Muji yang satu kategori, yaitu PPKS. Nah, di setiap universitas itu sudah dibentuk namanya PPKS. Ini wajib dari Kementerian, dari Kemendikbud, tapi hanya sebatas pembentukan organisasinya, belum wadah secara teknologi. Nah, teknologinya hanya sebatas administratif, belum pure untuk penanganan cepat, gitu, seperti itu. Nah, itu dalam kategori PPKS. Nah, di universitas negeri itu sudah bisa diakses, ppks.ugm.ac.id.
.uner dan sebagainya, .unesa dan sebagainya. Nah, harapan kami mungkin dari penjelasan ini nanti juga gercep di Unibdu ppks.unibdu.ac.id. Nah, itu untuk menangani perundungan. Nah, ini sangat penting. Nah, itu dari sisi portal namanya ya. Portal itu pembuatan satu web gitu ya untuk penanganan khusus. Dari sisi sosial media kita bisa membuat edukasi baik video, animasi dan sebagainya untuk memberikan edukasi bahayanya perundungan supaya tidak dilakukan. Karena memang sebetulnya perundungan itu bukan karena niat kadang itu, kadang hanya guyon iseng-iseng, tapi karena menggelinding keenakan itu jadi besar, jadi masalah besar. Guyon-guyon, terus apa namanya, gak sadar, makin enak, makin berbahaya. Itu perundungan. Nah itu bisa ada pasalnya juga di KUHP itu ya. Nah itu bisa di penjara ya, kalau dilaporkan seperti itu. Nah terus kalau penanganannya bagaimana? Penanganannya ya jika ini saya dapatkan dari tim BPKS Unibdu. Nah itu harus didampingi orang-orang yang mendapat perundungan secara baik secara nyata maupun secara online, itu harus didampingi, harus diberikan perhatian yang lebih dan sebagainya. Jangan sampai mereka itu dengan emosinya yang merasa dikucilkan, diintimidasi, itu melakukan hal-hal yang berbahaya seperti itu. Nah, karena Indonesia tadi belum punya portal khusus, maka kita tidak bisa melaporkan secara cepat, tapi bisa melaporkan tadi itu per unit. Misalkan kalau di Unibdu sudah terbentuk BPKS, maka kita bisa melaporkan ke tim BPKS Unibdu. Kalau kita tidak ada di Unibdu, kita bisa laporkan tim Humas Polri. Tim Humas Polri itu sudah ada wadah fasilitas untuk penanganan siber. Nah ini kalau dari sisi teknologi, bisa menggunakan teknologi yang paling cepat, misalkan WA ataupun Telegram ataupun yang middle seperti Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya, atau langsung ke website portal. Nah, portal ini tadi belum terbentuk, maka jadi sebuah kesempatan bagi yang berkreativitas mau penelitian untuk jadi judul kreativitas mahasiswa. Ini cocok ini, pasti nanti masuk di judulnya. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Ketua Yayasan. Alhamdulillah, ini tadi kami guru-guru memulai. Nah ini sebetulnya saya yakin Bapak sangat senang dengan materi-materi seperti ini. Cuma nanti bisa diuraikan dengan tanya jawab lagi. Nah, peran guru, sekarang peran guru. Nah, kalau guru atau dosen, nah ini selalu perlu diperhatikan indikasi-indikasi perundungan di kelas ataupun di murid-muridnya. Berikan edukasi yang baik, berikan pendampingan yang baik terhadap murid ataupun mahasiswa-mahasiswinya. Nah, guru atau dosen saat ini terus terang di zaman teknologi ini tidak bisa dijadikan guru itu seperti zaman mungkin saya yang masih kuliah atau masih sekolah dulu. Saat ini harus jadi teman. Nah, ini tambahannya. Kalau banyak sekali dosen yang tujuannya bukan hanya konten kreator, tapi memang betul-betul ingin memberikan pendekatan terhadap mahasiswa ataupun guru. Nah, mungkin yang perlu saya ceritakan yang menarik ini,
di Lumajang ada namanya guru Pak Ribut. Nah, ini yang punya anak kecil pasti tahu, Pak Ribut sangat viral di media sosial. Pak Ribut itu guru kesenian, ahli seni tari, tapi sangat sayang sekali terhadap murid-muridnya. Tiap hari Instagramnya, TikToknya itu online untuk memberikan pendekatan terhadap siswanya. Itu luar biasa. Nah, itu guru-guru sekarang harus jadi teman, bukan jadi antara guru dan murid yang seperti dulu. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi, karena dampak teknologi. Kalau tidak seperti itu, maka bahayanya media sosial hanya digunakan untuk senang-senang dan perundungan bagi siswa ataupun mahasiswa seperti itu. Jadi harus sangat dekat dengan guru. Bahkan seperti pendakwah ya, dan lebih muda sekarang itu viral melalui TikTok, Instagram ataupun media sosial yang lain ya, karena pendekatannya terhadap masyarakat atau kaula muda saat ini. Jadi mereka kalau menyapa itu ya seperti menyapa temannya sendiri, bukan seperti pendakwah yang memberikan wejangan-wejangan kepada masyarakat. Ya, bisa kita ambil contoh misalkan yang di Blitar ada Gus Iqdal, yang di Surabaya ada Bumi Laila, itu karena mereka berhasil mendekati para kaula muda itu dengan gayanya. Jadi bagaimana memberikan dakwah itu bisa diterima dengan gaya mereka seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan secara media sosial seperti itu. Nah, teknik-teknik secara teknologi, secara teknisnya itu kita bisa memonitor online. Nah, maka dari itu kita kalau ada mahasiswa yang invite misalnya sebagai dosen, ya kita invite balik atau kita ikuti balik, kita follow balik. Siapa tahu nanti mereka itu tidak sengaja membuat sebuah informasi konten yang dirinya kita bisa memonitor. Nah, kalau sudah kita memonitor, kita bisa memanggil, kamu kok bikin konten seperti ini, apa enggak bahaya dan sebagainya. Tapi kalau kita diam-diam saja, sopokon, nah itu bahaya juga. Kita tidak berada di sisi pencegahan tadi. Nah, terus ada pendidikan secara khusus. Alhamdulillah di UNINDU ini sudah bentuk PPKS namanya, dari Kemdikbud dan melalui LLDT 7 tentunya. Nah, itu harus memberikan edukasi terhadap mahasiswa. Bagaimana caranya supaya perundungan itu jangan sampai terjadi di kampus kita seperti itu. Terus ada peran orang tua, peran orang tua. Nah, jadi orang tua sekarang juga menjadi tuntutan yang lebih, harus bisa memahami sosial media. Kalau orang tua nggak bisa pegang HP, tidak bisa mengenal isinya HP seperti apa, bahayanya kalau anaknya nanti sembrono bagaimana. Seperti itu. Jadi antara orang tua kalau di Facebook, di Instagram ya harus jadi teman, jadi teman supaya memonitor yang diposting anak saya itu apa. Jangan sampai terjadi yang di luar hukum seperti itu. Nah, baik, mungkin sedikit tadi tentang ini itu sendiri, perundungan sendiri seperti apa, cyberbullying seperti apa, dan teknologi yang bisa digunakan untuk pencegahan terhadap cyberbullying seperti apa. Adapun kasus-kasus saya yakin banyak sekali, sudah banyak yang tahu kasus-kasus seperti itu, ya. Jadi mungkin nanti bisa kita buka melalui internet. Mungkin begitu Bapak Ibu.
itu terima kasih dan kami kembalikan kepada. Terima kasih kepada Bapak Masrur atas sampaian kajian pada siang hari ini tentang cyberbullying, tentang perundungan. Mungkin dari Bapak Ibu dan mahasiswa kita lakukan sesi diskusi. Monggo jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, bisa dari laki-laki dari mahasiswa laki-laki ada sudah dari Bapak Ibu. Oke, bisa mendekat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifuddin dari Fakultas Sains Teknologi semester 6. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, bagaimana cara membatasi diri agar tidak terjebak pada cyberbullying di era dunia teknologi dan sosmed sekarang ini? Di sisi lain, kita juga memerlukan teknologi dalam pemberhentian itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi diskusi kita dengan beberapa kelompok orang, baik secara tatap muka maupun online via sosial media, agar kita tidak terjerumus pada bullying atau cyberbullying yang terkadang ini kita tidak menyadari oleh sebagian orang. Si pelaku bullying kita merasa hal tersebut itu sebagai bullying. Begitupun beberapa teman diskusi lainnya. Sedangkan orang yang kita tuju karena disadari si pelaku tersebut merasa dibully. Sedangkan pelaku bullying dan teman-teman yang lainnya itu merasa seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanifah, jadi siswa SMA. Izin bertanya, tadi salah satu upaya pencegahan bullying adalah memerlukan peranan guru. Tadi disebutkan bahwa untuk zaman sekarang ini guru harus bisa menjadi teman. Bagaimana jika kasusnya mungkin murid yang sudah menganggap sangat dekat dengan gurunya dan ya sudah terjalin hubungan yang lumayan dekat, sehingga tanpa sadar muridnya itu mulai kehilangan adab dan juga sopan santunnya mulai hilang. Dan sebagai guru, bagaimana cara guru ini menyikapi murid yang seperti itu, dan sebagai murid, bagaimana cara kita supaya tidak terjadi hal seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusma Fita Wazari. Izin bertanya kepada pemateri kita ini, Pak Masrur. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan menangani kasus kebohongan patologis yang aktif di media sosial agar tidak menyebarkan informasi palsu atau merugikan? Karena dari kemarin itu saya ikut PKM, Pak, mau ngeriset ini tapi kayak data-data itu belum tepat. Jadi saya konsultasi sama dosen UMM itu belum diterima. Padahal sebenarnya ini kalau pembohongan ya dilakukan secara terus-menerus di media sosial itu kan berbahaya. Jadi solusinya seperti apa? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ya, ada pertanyaan Bapak Masrur ya, bagaimana tadi ya, tiga dulu, nanti kalau waktunya masih bisa. Oke, bagaimana membatasi diri dalam sosmed, kemudian bagaimana kita berdiskusi atau berbicara dengan orang agar kita itu tidak merasa melakukan perburuan dan yang kita ajak bicara juga tidak merasakan hal demikian, dan juga bagaimana cara mengidentifikasi tadi apakah informasi ini benar atau bukan. Kemudian peran guru tadi juga yang ditanyakan bagaimana ketika mengontrol, ya ketika memang kalau kita dekat, terlalu dekat itu kadang adab dan tata krama juga akan berpengaruh. Monggo kepada Bapak
Mas Ron kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Mas Zaidin dari Saintek, cara membatasi diri agar tidak terpengaruh tentang apa namanya di kelompok yang lebih ke arah pembulian di media online. Memang biasanya kalau masih muda itu gampang terprovokasi, gampang emosi gitu ya. Kalau ada misalkan kelompok tertentu, meskipun itu hanya menggoda. Nah, kita sebagai mahasiswa kita harus selalu update dalam informasi. Nah, itu. Jadi kalau informasi dari apa saja kita harus terima, tapi tidak dalam arti terima itu tidak harus diaplikasikan, diimplementasikan, tapi sebagai pengetahuan, sarana pengetahuan. Nah, kita tidak harus terpancing emosi kalau ada kelompok-kelompok yang memancing atau memberikan perundungan-perundungan walaupun itu hanya sebatas guyon. Nah, caranya adalah selalu kita membanding-bandingkan, maksudnya dalam arti memfilter informasi itu, kalau yang bagus bagaimana, yang tidak bagus bagaimana, kita harus selalu update seperti itu. Kalau ada kelompok yang memprovokasi, ya dinasehati ya, sebaiknya begitu ya, dinasehati dengan cara apapun. Itu tugas kita. Kita kalau menghindari itu masih ada. Jadi kalau menghindari masalah, nanti di kelompok yang lain ada masalah baru. Di kelompok yang lain ada masalah baru seperti itu. Nah, maka cara terbaik adalah sebetulnya menjadi kawan, gitu. Menjadi kawan yang terbaik. Nah, kalau mereka memberikan informasi yang tidak baik, ya kita harus memberikan informasi yang baik seperti itu. Nah, tidak harus. Tapi kalau merasa nggak kuat mentalnya, ya sudah, jangan terlalu dekat, itu aja. Buat mentalnya ya, jangan terlalu dekat, nanti malah kita sendiri yang kena mental, kan begitu. Mungkin seperti itu. Nah, makanya belajar cyberbullying itu harus update juga, tidak harus sekarang belajar nantinya tidak, jadi harus update juga. Mungkin itu. Terus yang pertanyaan yang guru sebagai teman, bagaimana cara kita mengatasi kalau ada siswa yang di luar etika? Nah, tentu kita harus belajar dari orang-orang yang sudah sukses menjadi guru, kan gitu ya. Kalau kita hanya mempersepsikan saja, sekarang itu kebenaran itu ada kebenaran baru namanya. Kebenaran baru itu bukanlah kebenaran yang zaman dulu. Nah, kebenaran baru itu kebenaran persepsi, bukan berdasarkan fakta. Itu kata Pak Dahlan Iskan dalam videonya, dia menjelaskan apa-apa dilihat dari gambar, foto, video. Nah, itu kan persepsi. Itu persepsi. Nah, persepsi itu sangat membahayakan. Nah, maka kalau ada etika yang kurang baik dan sebagainya, ya kita harus mengingatkan. Kita harus bisa mengingatkan dengan penuh kasih sayang, lembut dan sebagainya. Nah, coba ikuti Instagramnya Pak Ribut, nanti akan terkesan, lama-lama akan terharu. Bagaimana Pak Ribut itu mengkondisikan murid-muridnya yang kecil-kecil sepertinya melunjak, tapi lama-lama itu yang mudah untuk disuruh gitu. Misalkan diajak untuk banding-bandingan gitu ya. Misalkan banyak sekali konten kreator guru-guru sekarang itu yang lucu-lucu ngajak teka-teki terhadap siswanya. Contohnya beri hewan apa yang hurufnya berawalan dari A, itu nanti hasilnya lucu-lucu. Nah, itu sering terjadi. Nah, itu
akhirnya kalau murid diajak seperti itu lama-lama itu manut gitu. Hewan apa yang awalan hurufnya huruf A gitu. Nah, sederhana seperti itu. Jadi supaya siswa itu mengikuti guru, maka tetap harus menggunakan cara-cara yang unik untuk saat ini. Seperti itu. Mungkin itu ya jawaban saya. Coba ikuti Pak Rico dan sebagainya, banyak sekali guru yang membuat konten itu sangat menarik. Yang kedua, yang ketiga ya, identifikasi pembohongan online. Nah, ini sudah lama sekali bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi pembohongan online. Yang pertama harus cek dulu kebenarannya. Cek itu dengan cara tanya kepada teman, tanya kepada saudara, tanya kepada guru, dosen dan sebagainya. Benar ya? Jangan langsung di-review. Biasanya ada konten menarik langsung di forward, langsung disuruh baca. Oh, ini menarik. Belum tentu itu benar. Dicek terus sampai kebenarannya itu absen. Jika memang tidak ditemukan, jangan di-share kepada banyak orang. Nah, contoh yang kemarin banyak sekali di pemilu itu, yang si A ini paling bagus, nah, di-share kemana-mana. Padahal ya semuanya bagus, gitu ya. Semuanya bagus, nah, karena ada motif pembohongan atau motif yang lain sehingga itu memaksa orang, walaupun hanya dengan baca, orang itu menganggap itu sebuah kebenaran. Nah, maka tidak boleh langsung di forward, harus ditanyakan terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin itu ya. Nah, atau sedikit ada website yang kemarin juga pernah disampaikan Pak Andi Wahyu, yaitu ID Serti. Di Indonesia itu ada namanya ID Serti, itu lembaga, maksudnya lembaga di sini adalah lembaga cyber yang digunakan untuk menampung pembohongan online tadi. Jadi kalau ada yang orang ingin bohong secara online, itu bisa dimasukkan nomor WA-nya di situ, atau emailnya, atau websitenya di situ, supaya nanti dicek oleh ID Serti keberadaannya. Ini bukan bully, bukan, beda lagi. Ini cybercrime, beda lagi. Cybercrime dengan cyberbullying itu sangat berbeda. Kalau cyberbullying di Indonesia belum ada, tapi kalau cybercrime sudah ada, seperti itu. Jadi pembohongan website, pembohongan sosial media, pembohongan WhatsApp itu bisa hubungi ID Serti, seperti itu. Nah, mungkin itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Cukup ya untuk pertanyaan karena sudah pukul 13 lebih, Pak Ibu. Selanjutnya untuk menambah keberkahan kajian pada siang hari ini, kami mohon doa kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Andes Haji Udin SH, MS. Saya selaku moderator, apabila ada lebihnya dalam memandu pada kajian pada siang hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata dari saya, ini Nasional Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ketua Yayasan kami aturkan. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengapresiasi Saintek dengan kesehatan yang telah mendaftarkan hak cipta aplikasi kesehatan dulu. Ini luar biasa untuk para remaja atau siapapun yang ingin tahu sesehat apa mentalnya, bisa menggunakan aplikasi itu dan akan keluar saat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Bila
المصطفى صلى الله عليه وسلم عن حاجاتنا ببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل تراويحنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل زكاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل محمد يا